Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Hermuning Puspitasari, Guru kelas 6 SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu dan Bapak Guru hebat, globalisasi di era Society 5.0 kembali menuntut transformasi pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka menjawab tantangan tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan observasi dan refleksi pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya pada semester 1 tahun ajaran 2023-2024, terdapat fakta. Sebagian besar murid cenderung pasif dan tidak percaya diri dalam berinteraksi dan berdiskusi. Sikap tersebut menghambat murid untuk memahami materi. Pembelajaran pendidikan Pancasila juga masih terfokus pada dua metode saja, yaitu ceramah dan diskusi. Sehingga murid jenuh dan apatis dalam merespon pembelajaran. Selain itu, belum ada variasi media yang terintegrasi dengan TIK pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka saya percaya bahwa praktik baik Barintak dalam pembelajaran berdiferensiasi pada materi penerapan Pancasila di kelas 6 layak dan penting untuk dibagikan. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini diantaranya fasilitas jaringan internet di sekolah yang belum cukup stabil, sehingga tidak setiap saat saya bisa melaksanakan pembelajaran berbasis internet. Selain itu, murid belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek pada pelajaran pendidikan Pancasila. Tahapan yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah berdasarkan asesmen diagnostik kognitif di awal materi penerapan Pancasila, saya mendapatkan data. 5 dari 13 murid telah paham utuh, sementara itu 4 murid paham sebagian, dan 4 murid sisanya belum memahami. Sedangkan berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif pada awal semester, saya mendapatkan data. 6 dari 13 murid memiliki karakteristik belajar visual, sementara itu 4 murid audiovisual, dan 3 murid sisanya adalah kinestetik. Saya mengurutkan tahapan inti dari metode yang akan saya terapkan. Lalu, saya membuat sebuah akronim, yaitu Barintak. Barintak adalah kosakata bahasa Berau yang memiliki arti bersama-sama. Saya berharap praktik baik ini selaras dengan filosofi Barintak, yaitu kolaboratif. Tahapan Barintak adalah berdiskusi. Pada tahap ini, murid dikelompokkan dan berdiskusi tentang materi pilihannya. Sepakati. Pada tahap ini, murid menyepakati isi konten yang akan dibuatnya. Kreasikan. Pada tahap ini, murid berkreasi membuat konten berupa poster digital. Tampilkan. Pada tahap ini, murid menampilkan konten dan tahapan kampanye di dalam kelas. Tahapan yang terakhir adalah kampanyekan. Pada tahap ini, murid mengkampanyekan materi dan menjadikan kreasi konten yang dibuat sebagai media kampanye. Media yang digunakan dalam praktik baik ini adalah multimedia pembelajaran interaktif atau MPI yang berjudul Seberapa Pancasilakah Kamu? Multimedia pembelajaran interaktif ini adalah media yang saya buat sendiri menggunakan PowerPoint terintegrasi iSpring. Multimedia ini juga merupakan implementasi dari diferensiasi konten, di mana murid dapat berinteraksi dengan media sesuai dengan minatnya, yaitu audiovisual, visual, dan kinestetik. Asesmen dalam praktik baik ini meliputi asesmen formatif melalui pertanyaan atau kuis pada MPI yang terdiri atas 10 soal pilihan ganda dan 15 soal gambar benar dan salah. Adapun asesmen alternatif melalui asesmen proyek yang menilai proses pembelajaran dan asesmen produk yang menilai konten poster digital yang dibuat oleh murid. Dalam praktik baik ini, saya melaksanakan pembelajaran dengan alur sebagai berikut. Selamat siang. Siang, 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 yeay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuka pembelajaran dengan salam, bertanya kabar, dan ice breaking. Kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi. Hari ini kita akan belajar. Saya mengajukan pertanyaan pemantik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tanyakan melaksanakan Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila 5. Jadi nanti kelas ini akan dibagi kelompok. Untuk sesi yang pertama kita mulai dengan pelajari permainan ini. Nah, di sini ada menu-menunya. Ini seperti main game. Saya mengenalkan MPI seberapa Pancasilakah kamu, mengajak murid untuk menyimak dan berinteraksi dengan MPI melalui LCD yang dapat dilihat oleh semua murid di dalam kelas. Misinya ada 2. Jadi kalian bisa mengeksplorasi konten. Ini kamu mau klik yang mana? Kembali, boleh. Nah, mau sila ke berapa? Sila 2. Boleh, silakan. Lalu saya memberikan kesempatan murid untuk menjawab asesmen pada MPI. 4, boleh. Sila ke-4. Semua murid mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjawab kuis pada MPI. Sudah habis. Beri tepuk tangan untuk kita. Saya mengelompokkan murid secara heterogen berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif. Sama Salwa sila 2. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Saya membagikan Chromebook pada setiap kelompok. Lalu murid berdiskusi tentang penerapan Pancasila. Ini adalah penerapan diferensiasi proses. Sudah pernah membuka Canva? Saya mentutorialkan pembuatan poster dengan Canva untuk pendidikan. Yang bentuknya digital, nggak perlu kalian susah-susah gambar. Mari kita menerapkan sila ke-1. Berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar. Lalu murid menyepakati isi konten poster yang akan mereka buat. Ini misalnya. Murid bersama kelompoknya berkreasi membuat poster digital tentang ajakan menerapkan Pancasila dengan bantuan Chromebook dan Canva untuk pendidikan. Pada tahap ini, saya membimbing setiap kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Tambah teks lagi yang kecil. Klik bawahnya. Dan ini adalah hasil kreasi poster yang mereka buat. Murid menampilkan poster dan mensimulasikan kampanye sebelum mereka masuk ke kelas lain. Silakan. Dan murid mengkampanyekan penerapan Pancasila kepada murid kelas lain dengan media poster digital yang telah dicetak. Masing-masing kelompok memasuki kelas yang berbeda, dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ini adalah penerapan diferensiasi proses. Saya bersama murid merefleksikan pembelajaran. Melaksanakan apa? Kampanye. Apa tujuannya? Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Hasil analisis asesmen formatif pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Praktik baik yang saya lakukan ini juga memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi murid. Di antaranya, meningkatkan kemampuan literasi digital yang terlihat pada proses interaksi dengan MPI dan berkreasi poster digital, mengembangkan kemampuan kolaborasi yang terlihat pada penerapan tugas proyek, dan meningkatkan rasa percaya diri yang tampak pada proses kampanye. Karena keberhasilan praktik baik ini, maka saya menilai praktik baik ini efektif. Pelajaran tentang proyek di kelas 6 kampanye menurut saya memang menyenangkan. Dari keseluruhan tahapan praktik baik ini, saya mendapatkan nilai positif yang merupakan buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru bukan sekadar menyampaikan ilmu dari buku kepada murid, melainkan lebih dari itu, yang mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia.